KLA TV. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lama Kertosono yang berlokasi di Jalan Supriyadi, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tiba-tiba dilakukan inspeksi mendadak. Pasalnya, Komisi 4 DPRD dan Satpol PP beserta Inspektorat bersamaan dengan Forminkam Kertosono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Daerah RSD Lama Kertosono. Sidak ini dilakukan terkait dugaan bahwa rumah sakit yang seharusnya melayani kesehatan masyarakat tersebut telah beralih fungsi dan digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya. Di samping itu, peruntukannya dibuat karaoke dan 9 kamar kosong lengkap dengan spring bed juga disewakan dengan sistem jam-jaman oleh oknum warga sekitar. Informasi yang digali KLA TV di lokasi saat memasuki pintu masuk utama RSUD Lama Kertosono, di sisi selatan langsung terlihat sebuah ruangan di utara yang diduga menjadi tempat menginap. Bahkan di sebelah selatan ada tempat untuk karaoke dilengkapi dengan sofa besar, TV LED lengkap dengan sound system besar. Di depan ruangan tersebut juga terdapat sofa, ada tempat bertuliskan warung kopi. Sementara itu, anggota DPRD Nganjuk Komisi 4 Fauzi Irwana bersama tim melakukan sidak ke lokasi pada Jumat 3 Januari 2025 pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut Fauzi kepada media mengatakan sidak dilakukan setelah ada laporan warga pihaknya mendapati temuan seperti yang dilaporkan, yakni ruangan-ruangan kosong dibuat sebuah tempat karaoke, warung kopi lengkap dengan kamar-kamar yang bisa disewakan. Temuan dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Nganjuk memanfaatkan RSUD Lama menjadi diduga sebagai tempat prostitusi. Ini seperti apa Mas tanggapannya? Ya, kita saya sudah didampingi teman-teman dari Pak Satpol PP, Pak Inspektorat dan anggota Komisi 4. Tentu kita ada di sini karena dasar kita utama adalah pramuka. Jawab masyarakat kita cek langsung ke lokasi, ternyata apa yang sampai masyarakat memang benar adanya ada penggunaan aset daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu marwah kita di Kabupaten Nganjuk kita harus tetap kita jaga karena ini aset daerah. Ketika digunakan tidak jelas, tentu kita harus ada pendekatan secara persuasif tadi dengan Pak Satpol PP, dengan Pak Inspektorat juga ngobrol langsung. Alhamdulillah ada titik temu untuk menghentikan aktivitas atau kegiatan yang diduga yang disampaikan Mas Ibu tadi. Artinya itu sudah kita selesaikan per Kamis kemarin kepada jam 16.30. Kasat Pol PP Suharono menjelaskan, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk beberapa laporan masyarakat tentang penggunaan tanah aset pemerintah daerah yang belum mendapatkan izin, bahwasanya kegiatan di RSD Kertosono Lama ini tidak berizin dan semua disepakati oleh calon pengelola, bahkan sudah ditindaklanjuti sama camat dan kepala desa Banaran pada tanggal 21 Desember. Hari ini saya atas nama pemerintah daerah dengan adanya beberapa laporan masyarakat tentang satu bahwa ada penggunaan tanah aset pemerintah daerah yang belum mendapatkan izin. Ya, jadi itu masalahnya. Makanya kami mengamankan dengan cara melihat kondisi dan menyampaikan bahwa tidak boleh ada kegiatan di tanah aset pemerintah daerah sebelum mendapatkan izin, dan itu sudah disepakati oleh calon pengelola dan sudah ditindaklanjuti oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Sudah kesepakatan tanggal 21 Desember kemarin, jadi sudah selesai, halnya itu sudah selesai. Tapi karena namanya masyarakat banyak, ya akhirnya terjadi seperti itulah beberapa informasi yang tidak pas, akhirnya seperti ini. Jadi pemerintah daerah sudah melaksanakan pemantauan ini dan sudah menghentikan sejak kemarin hari Kamis jam 16.30. Jadi sudah selesai. Buktinya hari ini beberapa sudah diambili oleh calon
pengelola. Artinya sebelumnya pernah dioperasikan Pak tempat ini? Menurut laporan masyarakat sudah, dan saya pun sudah tahu sebenarnya ini bahwa awalnya memang rencana dibuat UMKM, tapi terdapat hal yang beda dengan awal pun sudah saya ingatkan, karena ada laporan masyarakat ternyata sampai kemarin terjadi beberapa tokoh. Dipergunakan untuk apa, Pak? Dipergunakan untuk apa? Iya, menurut laporan masyarakat ada yang dibuat di kos-kosan menginap di sini. Ada karaoke juga Pak di dalam ruang Kalau melihat kondisi yang ada, ya, ada TV dan ada sound system juga. Ada eksekusi dari Pol PP Pak? Iya, Hari ini Pak? eksekusi dari Polri sudah sejak kemarin, sudah selesai, sudah tidak ada kegiatan lagi. Untuk barang-barang yang masih ada di dalam? Ini namanya proses ya. Calon pengelola kan sudah berusaha untuk membersihkan dan beberapa untuk memperbaiki, itu memerlukan proses itu. Nah, sebagai tanda itu, sebagai tanda pemerintah daerah ya yang memantau saat sekarang, misalnya mengimbau sekali lagi. Ketua Inspektorat Nganjuk Muhammad Yasin menyebutkan, izin terkait kegiatan di sini sudah masuk ke Bupati, namun izin tersebut ditolak dikarenakan di tahun 2025 ada perencanaan untuk pengembangan rumah sakit jiwa. Pengajuan izinnya ini ditolak sama Bapak. Kenapa? Begini, ya memang izin itu sempat dinaikkan ke meja Pak Bupati oleh Pak Bupati, secara resmi telah ditolak, diturunkan untuk ditolak karena rumah sakit ini ada perencanaan di 2025 ini. Setelah kami cek dari alur proses penolakan maupun itu, ternyata di 2025 ini mau digunakan untuk pengembangan layanan rumah sakit jiwa, sehingga dalam jangka dekat insya Allah nanti akan segera dibersihkan, ditata untuk pelayanan layanan jiwa. Pak, apakah akan dilakukan audit terhadap aset-aset Pemda? Ya pasti kejadian ini, Pak. dengan ini semuanya nanti pendataan aset-aset Pemda menjadi bagian yang terpenting, sehingga tidak akan terjadi kehilangan atau kerusakan terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sekaligus bisa aset-aset itu bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Yasin menambahkan akan menjaga baik kerusakan dan kehilangan aset yang menjadi milik pemerintah daerah. Yasin juga memaparkan kalau ingin menempati aset pemerintah daerah minimal harus izin terlebih dahulu, dikarenakan ada sistemnya sewa dalam penggunaan bagaimana pemanfaatan aset tersebut. Koordinator Pengelola UMKM RSUD Kertosono Lama, Toto Nuswantoro, angkat bicara terkait inspeksi mendadak. Pihaknya sangat prihatin. Sebagai tokoh masyarakat Kertosono, ia juga mengatakan bahwa niatnya hanya memanfaatkan RSUD Lama Kertosono ini untuk perekonomian yang bergerak di UMKM. Bagi warga Kertosono melihat kondisi rumah sakit Kertosono yang lama, yang sudah videonya saya kirim ke Mas Bagus, nanti bisa diminta. Saya prihatin ada aset yang terpelai. Saya sebagai tokoh masyarakat dan juga pengembang UMKM ingin memanfaatkan rumah sakit lama Kertosono untuk menjadi UMKM. Kita mau bikin kafe. Setelah itu saya melakukan koordinasi dengan aset juga. Kita sudah koordinasi dengan aset. Apakah ini saya bisa pinjam pakai? Apakah saya bisa sewa? Ternyata setelah berproses, pengajuan ke Bapak PD tidak di ACC. Saya pun tidak di ACC. Terus Pengajuannya kapan itu? Terus untuk masuk ke sini untuk menggunakan fasilitas Pemda, ini dengan cara seperti apa? Intinya begini Pak, saya itu membersihkan dulu supaya rumah sakit ini kelihatan pantas. Bahkan saya kemarin ulang tahun pun ada di sini, ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa rumah sakit tidak seangker dulu, bahwa rumah sakit sudah rapi dan tertata. Tujuannya cuma itu. Ternyata ya alhamdulillah namanya rezeki, teman
siapa Mas? Pengembang yang jenengan katakan itu siapa? Ada teman saya namanya Pak Samsul. Jadi intinya begini, dengan adanya anggota DPR, Bapak Dewan, dan juga pemerintah termasuk Pak Satpol PP dan Pak Inspektorat menginginkan kita break dan ditutup dulu. Setelah nanti koordinasi dengan pimpinan yang baru. Toto juga memberikan gambaran bahwa ia juga berkoordinasi sama aset daerah terkait program UMKM. Menurutnya, apakah saya pinjam, pakai atau sewa ternyata berproses ke PJ Bupati, tidak di ACC. Intinya, dia mengajukan melakukan proses hingga terakhir tidak di ACC sama PJ Bupati. Disinggung seperti apa yang menempati aset Pemkab ini, Toto menyampaikan pihaknya hanya ingin bersih-bersih supaya RSD Lama Kertosono kelihatan bagus dan terkesan pantas, dan menunjukkan ke masyarakat bahwa RSD Kertosono ini tidak seangker dari perkiraan bahwa RSD ini kelihatan pantas. Dari Nganjuk, KLA TV melaporkan. KLA TV.